Wes ya, tak mulai kan menengan ae. Semuanya tenang, mulai setting lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sejarah dalam edisi kali ini akan bercerita dengan beberapa versi dan informasi yang baru mengenai perang Demak dan Mojopahit. Versi yang akan Pak D gunakan itu versi yang menyebutkan bahwa Sultan Fatah mengepung, menyerbu, dan meruntuhkan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Pak D pakai sumber serat, tapi bukan babat tanah Jawi. Lah apa Pak D? Memang Pak D rahasiakan. Nanti kalau tanya, insya Allah Pak D beritahu. Kok tidak dirahasiakan Pak D? Ya namanya kan rahasia perusahaan. Biar orang juga kritis mencari sendiri. Nggak bisa ngarang dan tidak Pak D campur-campur. Jadi Sultan Fatah ketika menjadi Adipati Bintoro sebutannya, kemudian dengan Sunan Bonang, di sini sebutannya Sunan Benang ya. Dan Sunan Bonang itu kemudian mengepung Majapahit. Saat pengepungan Majapahit itu posisinya ada saudara dari Raden Fatah, Bathara Katong di Ponorogo ya. Kemudian ada saudaranya Raden Hasan di Terung, Adipati Pecat Tondo. Penyerahan pertama dipimpin oleh Sunan Ngudung. Sunan Ngudung adalah ayah dari Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Dalam perjalanan menuju cita-citanya, Sunan Ngudung itu bertemu dengan Raden Hasan atau Raden Husain itu, ya, dengan Pecat Tondo dari Terong, kemudian Raden Fatah. Jadi mereka sudah kenal, itu posisinya. Nah, saat penyerangan itu Raden Fatah mengirim surat kepada Adipati Pecat Tondo di Terung, yang dibalas oleh Adipati Pecat Tondo bahwa dia tidak enak kalau ketahuan di mata ayahnya Brawijaya V dengan kalau mendukung Raden Fatah. Tapi di surat itu disebutkan Adipati Terung siap membukakan pintu gerbang jika pasukan Demak akan memasuki Majapahit. Clear, suratnya begitu. Sunan Bonang berpesan kepada Sunan Ngudung, kalau ada Adipati Terung jangan diperangi. Jadi jangan diperangi. Serbu, perang, Majapahit kalah, pasukannya kocar kacir, masing-masing menggunakan senjata itu, ada keris kolomu yang ada pakai sorban dan lain-lain. Di versi ini Putri Campa, istri dari Brawijaya V, ada di Majapahit, namanya tapi agak beda, Andorowati ya, Dwarawati atau Andorowati. Nah, mungkin dari Palembang kemudian pulang ke situ, tidak tahu ya. Tapi di versi itu Brawijaya V didampingi oleh istrinya Andorowati dan nama patihnya Gajah Premodo. Ada Premodo. Kalau di babat tanah Jawi namanya Gajah Mada, Gajah Modo. Ini sudah pernah dibahas. Apakah Gajah Mada zaman Jayanegara atau semua patih sebutannya Gajah Mada? Tapi itu versinya. Kalau mau membantah silahkan berikan data yang baru. Kalah pasukan dari Majapahit, awalnya kalah, kemudian unggul, pasukan Majapahit menang. Pasukan Majapahit menang, gentelan Demak yang kalah. Tapi Sunan Ngudung maju, posisi kemudian imbang. Begitu ya layaknya perang. Majapahit terdesak lagi, kalah. Nah, lalu
Pecat Tondo turun ke medan laga. Adipati Terung ya, turun ke medan, mengamuk dia, mengamuk, menyabetkan tombaknya ke kanan dan kiri, pokoknya yang kelihatan membunuh pasukannya ditebas, ditusuk pakai tombaknya ke kanan dan ke kiri. Dia tidak tahu kalau Sunan Ngudung ada di sekitarnya. Sunan Ngudung kena dan diceritakan tewas atau gugur di situ. Kalau di Babat Tanah Jawi itu luka parah, dibawa ke Demak, meninggalnya di Demak, gugur di situ. Padahal Sunan Ngudung itu sudah pakai gondil Kotang Ontokusumo yang konon itu bajunya Nabi, kemudian ada lapisan kulit kambingnya itu yang didapat ketika pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijogo tahu karena posisi atau keadaan dari Ontokusumo penuh darah, meninggal, kalah pengepungan pertama Demak. Terus lalu ditunjuklah Sunan Kudus, ini sama versi, serbu lagi ke Majapahit, kalah. Adipati Prabu Brawijaya V punya anak satu lagi, namanya Atmo Wijoyo atau siapa, lupa Pak, Atma ya. Punya Adipati Anom, pokoknya Prabu Anom atau Adipati Anom, itu yang menjadi panglimanya. Kemudian perang, singkat saja, Majapahit kalah. Prabu Brawijaya V terpisah dari anak dan istrinya. Oke, Andorawati sudah dibawa ke Demak, kalah. Sebelum kalah itu Prabu Brawijaya V murka, ngamuk karena diberi surat oleh Raden Fatah bahwa diminta untuk memeluk agama Islam. Dia tidak mau. Dia tidak mau, tetap memeluk agamanya. Di versi ini ya, di versi ini. Terus kalah, terpisah, kemudian sampai di sebuah gunung dan meninggal di sana. Prabu Brawijaya V meninggal. Tidak dibunuh, ngenes begitu ya, karena terpisah, meninggal di sana. Lalu di jenazahnya itu dirumati, dijemput oleh tim dari Demak, kemudian dibawa ke Demak. Menurut Kanjeng Sunan Bonang, wali-wali meminta supaya diperlakukan, dirawat, dibuat prosesi seperti layaknya seorang muslim. Jadi dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan di area pemakaman Masjid Agung Demak. Panjang makamnya, Darmokusumo nama makamnya itu. Kemudian ada Putri Campak, ada, Pak dilihat. Itu dibongkar saja makamnya, paling tidak ada. Wallahu alam. Tapi kalau mau lihat fakta itu, dan makam di tempat lain sepertinya tidak ada ya. Di Demak itu ada makam itu, kemudian makam Kiai Palembang itu ada juga di depan kabupaten, yang dari Malaka itu ada. Jalan Kiai Jebat itu ada, Hang Jebat itu juga ada. Ya, jadi meninggal di Pakan. Bagaimana nasib Adipati Terung atau Adipati Pecat Tondo? Dia takut karena dulu membunuh Sunan Ngudung. Dikira dia sengaja membunuhnya, padahal itu ketidaksengajaan. Ini yang saya maksud, hal yang baru ya, ketidaksengajaan. Tapi akhirnya bertemu dengan Sunan Kudus, dimaafkan ya, dimaafkan, kemudian tetap menjadi penguasa di Terung. Bahkan putri Adipati Pecat Tondo menikah dengan Sunan Kudus. Bagaimana nasib kerajaan Majapahit? Ada yang mengusulkan Raden Fatah supaya menguasai atau menjadi raja di Majapahit. Tapi ada juga yang mengusulkan supaya yang menjadi adalah Sunan Giri dulu selama 40. Menurut versi ini Sunan Giri II. Karena ada ramalan katanya Sunan tersebut nanti yang menjadi tokoh peralihan dari Hindu-Buddha ke kerajaan Islam. Sementara Raden Fatah kemudian menjadi raja atau sultan di Demak. Bintoro waktu itu diganti menjadi Ngawantipuro, kerajaan Ngawantipuro di situ.
dengan gelarnya Sultan Syekh Akbar dan seterusnya, itu yang Anda pasti sudah tahu. Begitu ya. Jadi cerita tentang perang Demak dan Majapahit yang menurut versi serangan itu, perang itu adalah antara Brawijaya V dengan Raden Fatah, bukan Girinda Wardana. Terima kasih, silahkan kirim komentar, kritik dan saran dan seterusnya. Pade hanya berpesan satu, insya Allah Pade tidak berbohong. Ada salahnya, tapi tidak berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.